you like a lonely man without me, you're not like everyone. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang kemomong gaib berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Kemomong gaib. Kemomong gaib adalah sosok manusia yang diikuti dan dipilih oleh bangsa makhluk gaib yang baik positif. Biasanya yang mengikuti makhluk gaib yang memiliki power, kekuatan, dan kesaktian lebih di atas rata-rata atau tingkatan level atas di alam bangsa makhluk gaib, sekelas level gaib raja atau ratu atau panglima. Di alam gaib itu banyak sekali kerajaan-kerajaan gaib, baik kerajaan besar ataupun kerajaan kecil. Tentunya di antara para penguasa gaib juga ada perbedaan power kekuatan di antara mereka sendiri di alam gaib. Dan juga di sana berjalan hukum, yaitu yang terkuat adalah pemenang. Tentunya level atas pasti dihuni oleh para penguasa gaib di alam gaib. Biasanya mereka bangsa makhluk gaib level atas biasanya akan memilih wadah manusia yang hatinya bersih, tidak macam-macam, jujur, lurus, tidak mau berbuat yang jelek, memiliki wadah yang besar, memiliki garis keturunan leluhur yang sakti dan linuih dahulunya, dan sifat perbuatan yang baik lainnya untuk nantinya dimomong, dibimbing oleh mereka bangsa gaib semasa hidupnya. Untuk kemomong gaib itu jarang sekali terjadi ya guys. Biasanya itu hanya untuk orang atau manusia yang terpilih. Yang kemomong gaib tentu juga pasti akan mendapatkan daya energi yang sangat besar dari terhubungnya manusia dengan makhluk gaib yang mengikuti dan membantunya, sehingga dapat dipastikan tentu manusia yang kemomong gaib tanpa disadari ataupun disadari akan mendapatkan dan memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih dari kemampuan orang biasa. Dan tentu kemampuan ini di luar nalar manusia, seperti contoh bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bisa melihat makhluk gaib, bisa mengambil pusaka dari alam gaib dengan mudah, bisa mengobati sakit fisik ataupun non fisik seperti misal santet atau tenung, bisa hilang berpindah tempat dibantu gaib yang mengikutinya, bisa membantu menemukan orang yang hilang ataupun benda barang yang hilang, bisa telepati terhubung dengan siapapun dalam jarak jauh ataupun dekat, bisa melihat kejadian masa lalu, masa sekarang ataupun kejadian masa depan, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Kemomong gaib ini perlu digarisbawahi ya guys, sangat beda sekali dengan perewangan, karena perewangan identik dengan berkoalisi dengan bangsa makhluk alam gaib.
memiliki hubungan ikatan gaib perjanjian, dan untuk mendapatkan perewangan harus dilakukan dengan sebuah usaha dan harus dilatih ataupun diberi oleh guru ataupun orang pinter linuih yang bisa menjembatani memberikan perewangan dengan ikatan gaib kepada orang yang ingin mendapatkannya. Biasanya dilakukan dengan belajar keilmuan yang mendatangkan bangsa makhluk gaib yang nantinya ujungnya makhluk gaib itu akan menjadi semacam sosok pembantu, membantu segala urusan yang dibutuhkan oleh pelaku yang menjalankan mempelajari keilmuan ini. Tentu konsekuensinya, efeknya dari perewangan ini sangatlah kurang baik sekali. Biasanya setelah meninggal akan ikut dengan perewangannya menjadi teman atau budak di alam gaib tempat perewangan tinggal hingga kiamat. Sedangkan kemomong gaib ini adalah makhluk gaib yang memiliki tingkatan atas atau levelnya tinggi, secara sukarela dan ikhlas, tidak meminta syarat imbalan apapun dan tanpa dilatih sama sekali. Tiba-tiba makhluk gaib ini tahu-tahu akan terus mendampingi, mengikuti, membantu dan menjaga yang diikutinya hingga yang kemomong gaib ini meninggal dunia. Setelah meninggal, maka makhluk gaib yang mengikuti akan kembali ke alam gaib tempat dia berada dan tidak akan mengajak yang kemomong gaib ini ikut ke alam gaib menjadi teman ataupun jadi budaknya. Jadi tidak ada resiko apapun sama sekali. Tapi kadang makhluk gaib yang mengikuti kemomong gaib yang sudah meninggal juga bisa dipelihara oleh anak cucu turunannya yang biasanya memiliki keilmuan. Setelah yang kemomong gaib meninggal, tapi nantinya akan menjadi sistem yang berbeda lagi. Maksudnya di perewangan akan ada imbal balik nantinya, dan kurang baik juga efeknya bagi si pemeliharanya. Biasanya makhluk gaibnya rata-rata sebagian besar oleh oknum cucu turunan yang memiliki keilmuan pasti akan dipuja, digunakan dan dimanfaatkan untuk niatan dan tujuan hal-hal yang kurang baik atau jahat. Tentu kemomong gaib ini sangatlah jarang dialami dan terjadi oleh manusia, dan biasanya kemomong gaib ini jika manusia yang diikutinya tidak melatih diri, mengembangkan wadahnya, bakatnya, dan keilmuannya, maka yang terjadi kemampuannya tidak akan bisa berkembang secara optimal atau maksimal. Istilahnya setengah matang di dalam dirinya. Dan tentunya kemomong gaib ini pun alangkah baiknya untuk selalu belajar mengembangkan diri, dan harus juga dibimbing oleh seorang guru yang bisa mengajarkan semua keilmuan secara tepat, yang bisa membuka dan mengeksplor semua kemampuan dalam diri yang kemomong gaib, sehingga semua kemampuan-kemampuan itu nantinya bisa dimiliki, bisa terwujud secara sempurna dan maksimal. Karena jika dilihat secara basic dasar, manusia yang kemomong gaib ini sudah memiliki dasar pondasi energi yang sangatlah besar sekali dari suplai bantuan energi makhluk gaib yang mengikutinya, yang jenisnya berlevel atas dan memiliki power kesaktian yang tinggi. Ciri-ciri kemomong makhluk gaib: bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan makhluk gaib dan melihat makhluk gaib. Dari awal tidak bisa atau awam melakukan sesuatu yang berbau ranah gaib, menjadi sangatlah mudah dan bisa melakukannya. Memiliki daya indera yang tajam, peka sekali dan tajam intuisinya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh dan tidak wajar, seperti misal
duduk di ruangan sendiri. Tiba-tiba menghilang dengan sendirinya, tubuhnya berpindah tempat. Biasanya diajak oleh makhluk gaib yang mengikutinya. Suka terhadap hal-hal yang kuno, mistis atau gaib, seperti misal menyukai keris, tombak, jimatan, burung perkutut, aji, batu aji, mustika, dan juga senang mengunjungi tempat-tempat keramat, tempat kuno, tempat angker, tempat petilasan, tempat pertapaan, candi, dan tempat-tempat yang mengandung energi gaib yang besar. Suka bergaya seperti orang tua dan bertingkah seperti orang-orang zaman dahulu. Seperti misal suka berpakaian baju Jawa kuno, suka dengan rumah berarsitektur Jawa kuno, suka dengan gerbang yang besar kuno, suka dengan patung kuno, lukisan yang kuno, relief kuno, dan lain-lainnya. Mudah mendapatkan segala informasi-informasi gaib yang didapatkan dari makhluk gaib yang mengikutinya. Bisa telepati, bahkan memanggil orang yang jauh sekalipun akan datang dengan sendirinya sesuai yang diinginkan yang kemomong gaib ini. Jika bertemu ataupun dilihat oleh orang pintar atau waskita, biasanya nantinya orang pintar atau waskita itu akan segan hormat dengan sendirinya kepada yang kemomong gaib, karena yang mengikuti itu dari jenis bangsa makhluk gaib yang memiliki tingkatan atas, derajat yang lebih tinggi, dan power yang besar, memiliki kesaktian tinggi di alam gaib. Ketika dalam mengaplikasikan keilmuannya, ketika membantu seseorang, maka manusia yang kemomong gaib ini hanya cukup mengingatkan saja, maka akan terjadi sesuai yang diingatkan atau yang diinginkan. Tentunya yang mengikutinya makhluk gaib itu akan membantunya secara langsung terhubung dengan optimal dan maksimal, sehingga hasilnya benar-benar akurat dan berhasil. Kenapa terjadi kemomong gaib dalam diri manusia? Karena bangsa gaib tingkatan atas atau level tinggi biasanya memiliki ada rasa suka dan kasihan dengan manusia yang sangat menderita, tetapi selalu sabar, tekun, jujur, rajin, terus berdoa atau berzikir atau bermeditasi sesuai agama dan keyakinan kepercayaannya masing-masing, cara rutin, istiqomah, dan perbuatannya selalu ada berada di dalam kebaikan di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya mendampingi, mengikuti, membantu, dan menjaganya dalam hidupnya. Tapi ada juga yang kemomong gaib ini dikarenakan makhluk gaib tingkatan atas atau level tinggi ini mendapatkan pertanda atau wahyu atau tugas diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta kepada makhluk gaib itu sendiri, memberikan amanah atau tugas khusus untuk manusia yang terpilih untuk mendampinginya, mengikutinya, membantunya, dan menjaganya di perjalanan hidupnya, untuk membantu menolong siapapun yang meminta pertolongannya. Tentunya semua keberhasilan itu hanya atas seizin Allah Sang Maha Pencipta. Apapun segala kelebihan yang ada dalam diri orang yang kemomong gaib dan segala kegaiban yang terjadi itu sesungguhnya mutlak hanyalah milik Allah Sang Maha Pencipta. Semoga menjadikan kita semakin lebih bersyukur atas segala kebesarannya yang terjadi di dalam kehidupan ini. Salam kemomong. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang kemomong gaib. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan kemomong gaib ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Semoga kalian selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.